Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Makasih Ibu, kemarin Ibu sudah mendoakan, sudah menghadiri dan menginfakkan sebagian harta untuk silaturahim gabungan. Alhamdulillah amanat Ibu sudah kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya, kepada yatim, duafa dan beasiswa sebanyak 8.492 orang yang menelan biaya 1,7 miliar lebih. Semuanya rezeki dari Ibu, mudah-mudahan Allah kasih pahala yang lipat ganda sesuai dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Dan tahun besok kalau ada ajakan, mudah-mudahan Ibu bisa turut serta karena itu tabungan kita. Itu tabungan kita yang besok kita akan jemput di akhirat. Yang kita beliin rumah, yang kita beliin perhiasan, yang kita beliin harta benda, itu warisan. Tapi yang kita bawa besok, yang kita infakkan hari ini, yang beli karcis, yang amal jariah, yang nolongin anak yatim, nolongin orang miskin, itu yang kita bawa. Cuman sayangnya yang dibawa dikit, yang ditinggalin yang banyak, yang dimakan yang banyak. Kenapa yang dibawa dikit? Karena kita digodain setan, Bu. Kata setan, yang banyak-banyak lagi susah, yang banyak-banyak lagi susah, tak ada kebagian. Itu setan, Bu. Setan. Tapi alhamdulillah biar dikit kita terus aja ikut. Alhamdulillah. Ada yang nggak ikut sama sekali, Bu. Yang diurusin cuma makan, kesenangan, jalan-jalan, rugi itu. Rugi. Makanya Ibu ketika ada ajakan amal jariah, ada ajakan infak, Ibu jangan segan-segan, ngasih aja, berapa kek, jangan luput, karena itu yang besok akan kita bawa pulang, akan menjemput kita ketika kita sudah berada di alam yang bako, yang anak nggak bisa nolongin kita, suami nggak nolongin kita, teman sahabat nggak nolongin kita, guru nggak ketemu kita cuma ketemu dengan amal sendiri. Termasuk saya juga dengan amal sendiri. Peduli amat jabatan, peduli amat popularitas, nggak peduli. Amal aja. Berapa amal yang kita bawa? Jadi kalau kita lagi godain setan, Ibu harus sadar terus, ini setan yang godain, ini setan yang godain. Terus aja kita ikut. Terus saya ajarin sama anak cucu mantu, cucu juga dia diajarin. Kalau punya rezeki, kasih orang. Dia wajib. Kemarin Gafa habis disunatin, wajib. Ini separuh aku mau kirim ke Palestina. Kirim. Papa kirimin, Papa aku nggak bisa. Iya nanti dikirim. Apa dia ngerti bahwa itu berbagi. Jangan dilarang. Kasih nggak apa-apa. Dan itu harus dilatih dari kecil, harus dilatih belajar berbagi. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak susah. Orang kalau suka sodako, hidupnya nggak akan susah. Biar rumahnya kecil artinya lapang, nggak nyesek, nggak gerutu, karena ada rahmat yang selalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai halaman berapa kita? Halaman 9. Cepet juga nih. An-niyat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu salasu darajatin. In kanatis salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu in kanat nafilatan muwaqqatatan aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat al fi'lu usalli wat ta'yinu zuhran au asran wal fardiyatu fardhan
bermula niat 3 derajat. Yang pertama, jika ada sholat itu fardu, maka wajib oleh menyengaja bahwa berbuat sholat dan wajib menyatakan subuh, zuhur, maghrib, asar atau isya, dan wajib sebut fardu. Dan derajat yang kedua, jika ada sholat itu sunnah yang ada waktunya atau yang mempunyai sebab, maka wajib oleh niat menyengaja berbuat sholat dan menyatakan. Dan derajat yang ketiga, jika ada sholat itu nafilah yang tiada ada waktunya, maka wajib oleh menyengaja berbuat sholat saja. Bermula makna fi'il itu usolli dan ta'yin menyatakan zuhur atau asar, dan bermula makna fardiyah itu sebut fardunya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kata ulama, niat itu ada 3 derajat. Ada tiga tingkatan. 1, apabila sholatnya sholat fardu seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka wajib dia menyengaja mengerjakan sholat. Watta'yin, dan dia menyatakan sholatnya sholat apa nih? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, atau sholat subuh. Disebut, dan sebut juga fardunya. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, niatnya qasad ta'arud ta'yin, sengaja. Kemudian disebut fardunya, disebut waktunya. Saya ulang lagi. Kalau sholatnya fardu, disebut fardunya, disebut sengajanya, disebut waktunya. Itu derajat sholat fardu. Jadi aku niat sholat zuhur 4 rakaat fardu karena itu namanya qasad ta'arud ta'yin. Namanya qasad ta'arud ta'yin. Nah, ditentukan zuhurnya, ditentukan asarnya, ditentukan maghribnya, disebut fardu atau sunnah. Paham ya Bu? Kita udah ngerjain itu Bu. Cuman derajatnya apa ya? Pokoknya kata guru, sholli fardhu arba'a rakaat mustaqbil qiblah ada anillahi ta'ala. Ya kan? Ya, itu namanya qasad ta'arud ta'yin. Sebut sengaja, aku niat sengaja sholat. Aku niat sholatnya sholat apa? Zuhur. Fardu apa sunnah? Fardu. Itu namanya fardhon lillahi ta'ala. Ini sih pelajaran ngulas-ngulas yang udah pernah aja Bu. Cuma neges-negesin, oh kayak gitu ya. Ngerjain tuh lama. Jadi sejak belajar sholat udah ngerjain. Cuma namanya gak tahu tuh. Pokoknya baca aja. Nah sekarang lagi diuraikan, yang ini namanya qasad, yang ini namanya ta'yin, yang ini namanya ta'arud. Jadi qasad, ta'arud, ta'yin. Yang kedua, sholatnya nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah. Sholat sunnah ada 2. Ada sholat sunnah muwaqqatah yang waktunya tertentu. Ada sunnah mutlak. Saya ulang lagi. Sunnah ada berapa? Ada 2.
ada sunnah yang terikat dengan waktu, namanya waqotah. Mana itu sholat sunat yang terikat dengan waktu? Qobliyah ba'diyah, terikat waktu. Sholat duha, terikat waktu. Sholat tahajud, terikat waktu. Sholat witir, terikat waktu. Itu namanya sholat nafilah muwaqqotah. Apa namanya? Sholat sunat, sholat tambahan, tapi waktunya ditetapkan. Bagaimana kalau kita sholatnya sholat sunnah yang sini Ustazah Ida, sini. Sholat sunnah yang ditetapkan waktunya, maka tingkatan niatnya ada dua. Ada berapa tingkatan niatnya? Ada dua. Satu, niat sengaja mengerjakan. Dua, tentukan sholatnya duha, witir, tahajud, atau qobliyah ba'diyah. Jadi qasad ta'yin. Aku niat sholatnya disebut, mau disebut di mulut boleh, yang karena niat itu di hati. Niat itu di hati. Aku niat sholat tahajud 2 rakaat sunnah karena Allah. Jadi kalau yang sholatnya sholat sunat muwaqqotah, sholat sunnah yang ditetapkan waktunya, maka harus disebut sholatnya sholat apa. Kalau memang qobliyah, sebut qobliyahnya. Ba'diyah, sebut ba'diyahnya. Tahajud, sebut. Witir, sebut. Sholat apalagi itu. Kalau sholat hajat, dia sholat mutlak. Sholat hajat itu mutlak. Sholat tasbih mutlak. Kenapa? Tidak terikat kapan aja. Mau siang boleh, mau malam boleh, mau habis duha boleh. Ketika kita sholatnya sholat sunnah yang mutlak, maka tidak disebutkan nama sholatnya. Aku niat sholat 2 rakaat karena Allah, boleh, karena tidak terikat waktu. Tapi saya mah sebutin boleh nggak? Boleh. Ini kan lagi rincian. Kalau sholatnya terikat waktu, harus disebutkan nama sholatnya. Kalau yang tidak terikat waktu, aku niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah, dan waktunya tidak terlarang. Waktunya kapan aja boleh, kecuali habis sholat asar, habis sholat subuh, dan habis menjelang tergelincir mata. Nah itu nggak boleh sholat. Itu waktu-waktu makruh untuk sholat. Apakah sholat sunat muwaqqotah atau sholat sunat mutlak? Bagaimana kalau sholat sunat wudhu? Dia tidak terikat waktu, kapan aja boleh. Jadi ada berapa tingkatannya tadi? Ada 3. Ada yang disebutin waktunya, disebutin rakaatnya, disebutin sholatnya fardu atau sunnah. Seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang cuma 2 tingkatannya, hanya niat aku sengaja sholat ini, sebutin nama sholatnya. Kalau sholat sunatnya yang terikat waktu, seperti sholat qobliyah seperti sholat tahajud, seperti sholat seperti sholat itu sholat sunat yang terikat waktu. Ada lagi sholat sunat yang tidak terikat waktu, seperti sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih. Sebutin apa enggak tasbihnya? Kalau pengen lebih mantap sebutin boleh, tapi tidak dituntut untuk menyebutkan. Kerjainnya kapan aja, mau malam boleh, mau siang boleh. Tapi jumlah rakaatnya ditentukan. Kalau tasbih ya 4, 2 kali salam. Kalau hajat nggak ditentukan. Paling dikit 2, paling banyak 12.
ngerjainnya ketika ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak banyak, nggak usah aja, minta aja, baca doa sama Allah. Sholat tasbih apa tiap hari? Nggak usah. Sholat awabin apa tiap malam? Nggak usah. Kalau habis ngerjain dosa-dosa yang banyak, sholat. Kalau cuma kepleset aja, istighfar aja cukup. Cukup istighfar. Sholat awabin juga terikat waktu, Ibu, antara maghrib dan isya. Wallahu a'lam bishawab. Salat tobat itu sama dengan salat awabin. Terikat waktu dia antara maghrib dengan isya. Ulama sebagian besar menyatakan bahwa maghrib itu bainal maghrib wal isya. Berarti terikat waktunya. Tapi Pak Kiai Lutfi sendiri dia bilang habis sholat tahajud juga boleh, tapi saya nggak sependapat. Saya pakainya yang antara maghrib dan isya. Ada lagi yang bilang sholat awabin itu ya sholat duha. Tapi saya nggak pakai gitu. Saya duha ya duha, awabin ya awabin. Ya, awabin sama dengan sholat tobat. Kenapa sama awabin dengan tobat? Ini cuma dalam segi bahasa, Bu. Awab artinya orang-orang yang kembali. Tawab juga orang-orang yang kembali. Cuman bedanya kalau awab orang-orang yang kembali, yang salahnya baru dikit udah insaf gitu. Maka disebut awabin. Kalau tawabin orang mau udah numpuk dosanya baru sadar. Banyak dosanya baru dia insaf, itu tawab. Tapi fungsinya sama nggak? Sama-sama kembali kepada kebenaran. Dan tanya lagi nggak? Bulan besok kita baru nutup setelah pemilu. Tutup lagi, buka-buka bulan Mei. Gerhana terikat. Kalau ada gerhana baru sholat. Kalau nggak ada gerhana nggak sholat. Itu terikat ya. Sholat sunat Idul Fitri adalah terikat. Kalau nggak ada Idul Fitri nggak ada sholat. Kalau nggak Idul Adha itu terikat. Istisqa terikat karena minta hujan. Kalau nggak minta hujan nggak sholat. Cuman kalau mau sholat istisqa ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelumnya. Tobat nasional dulu, semua orang suruh tobat, diumumin sama pemerintah. Habis itu hari keduanya tutup semua tempat maksiat, prostitusi, bar, tempat-tempat maksiat, judi, narkoba, stop. Hari kedua, hari ketiganya puasa semua, suruh puasa sunnah. Hari keempatnya baru sholat. Lah ujung-ujung istisqa kagak hujan. Kenapa? Syaratnya kurang. Jadi harus tobat nasional dulu. Harus tempat-tempat maksiat ditutup dulu. Hari ketiganya puasa rame-rame, puasa sunnah. Hari keempatnya baru semua dikerahkan masuk ke lapangan dengan baju yang tidak terlalu bagus, baju ayu bunga lah. Binatangnya juga diajak, binatang piaraan diajak, kucing diajak biar dia pada bisa minum. Nanti belum selesai sholat hujan turun. Nah beberapa tahun lalu sholat istiqlal di Istiqlal tetap kagak hujan, kagak begitu. Ujung-ujung sholat diumumin dia kata turun kata hujan ya lo belum ngapa-ngapain bisa hujan. Syaratnya kurang. Udah jadi pengantin aja belum dilamar, belum nikah. Oh enggak ujung-ujung. Dia ada praknya. Ada yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi tobat nasional dulu, rame-rame istighfar. Besoknya tempat-tempat maksiat ditutup. Besoknya lagi sholat puasa sunnah rame-rame. Hari keempatnya baru sholat. Sholatnya di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid, bukan dalam majlis taklim, di lapangan terbuka. Biar lagi sholat hujan.
Dan itu surahnya panjang. Nanti ada khotib yang masuk ke atas mimbar, dia pakai ini, pakai sal, pakai apa, pakai sorban. Di tengah-tengah khutbah dia balikin sorbannya tuh, kan tadinya begini sorbannya, di tengah-tengah sorban dibalikin, di tengah sorban, di tengah-tengah sholat sorbannya dibalikin di belakang ya. Tapi ya nggak pernah dilakukan. Kita paro panjangnya cuma dikit. Ada lagi yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya berarti paham. Kalau ada anaknya mau pesantren, Al-Najah udah buka pendaftaran. Ada anak yatim pesantren bisa, ada beasiswa. Tapi ada yang dibayar nggak? Tentunya di awal ada yang dibayar untuk beli kasur, untuk beli seragam, untuk beli buku dan lain sebagainya. Nanti bulanannya baru nggak bayar. Bulanannya nggak bayar. Yang mahal itu bulanannya. Kalau BPJS paling sekali. Nah, kalau dia pinter, daftar ulangnya dibayarin. Kalau dia nggak pinter, daftar ulangnya sendiri. Dia bandel, langsung keluarin. Dia kabur, langsung keluarin. Gak beasiswa pakai kabur. Ya ada aja. Ada aja. Kita udah rapet banget itu, teralis-teralis, nyeplos dari atas. Dari atas gitu nyeplos. Bisa. Heran. Habis itu milipit kemana, loncat dia. Satpam nggak lihat, satpam kan di luar, dia di dalam, di tengah-tengah. Padahal loncatnya ke rawa sih. Makanya kita udah bilang kalau anak ibu kabur, jangan nyalain pesantren. Yang lain nggak ada tuh nggak apa-apa. Berarti anak ibu yang bermasalah. Gimana pesantren loh? Pagar kita udah 2 lapis, udah tinggi, satpamnya kiri kanan, tapi dia nyeplos. Siapa yang mau ngeliatin? Jangan nyalain pesantren, salahin anak ibu. Kemarin di rumah diapain tuh bocah? Diurusin apa kagak? Kita mah kalau salahin saya nyautin. Nggak bisa. Kecuali nggak ada satpam, nggak dipager, pintu gerasinya atuh, pintu gerasi 2 double sengaja. Biar dia kabur ke sono, ada di depan masih ada satpam. Ada aja yang kabur. Tiap tahun ada aja. Gitu Bu, mau mendidik orang itu nggak susah gampang. Dan rata-rata emang dari rumahnya nggak begitu bagus pendidikan dari keluarganya. Kalau yang dari rumahnya bagus, orangnya disiplin, dari sananya juga nggak bermasalah. Ini rata-rata yang broken home, yang di rumahnya acak adul, dilepas aja tuh anak. Nah, sampai sore nggak bisa, sebab peraturan. Nah, ya ada yang daripada bandel, betul nggak bisa daripada bandel punya pesantren, enak aja. Anak baik pesantren, anak bandel urusin diri. Ada macam itu, anak baik, anak pinter pesantrenin, biar jadi bibit unggul. Yang bandel ibu urusin sendiri di rumah, karena di tempat lain kan ngurusin rame-rame, rumah sendiri kan. Diapain tuh anak biar jadi baik? Itu pola berpikirnya ini yang belum bisa diluruskan. Tapi semua bandel banget tuh sana. Waduh, ibu urusin aja Bu, anak ibu. Kita nggak bisa ngurusin. Iya, nggak mempengaruhi dia. Nular. Jangan. Ya itu salah berpikirnya. Pembuangan. Udah gitu masyarakat nuntutnya banyak banget. Namanya pesantren lah. Itu lulus SMA nggak bisa apa-apa dia baik. Pesantren mau 3 tahun harus pinter, enggak lah. Kurikulumnya kan sama. Jadi kadang-kadang permintaan dari masyarakat juga terlalu tinggi. Masukin kesananya orang tuanya daripada bandel, ya nggak dapet. Harusnya yang masukin yang bagus, yang pinter, yang soleh, kita cetak lah. Jadi Bu, jadi niatnya salah. Ntar yang salim pesantren enak aja. Allahu a'lam bishawab. Jadi sholat
Kalau sholatnya fardu, sengaja sholatnya disebut, rokaatnya sholat apanya disebut, jenis sholatnya fardu atau sunnah disebut. Kalau sholat sunnahnya yang terikat waktu, aku niat sengaja sholatnya disebut. Sholat apa? Qobliyah, qobliyahnya sebut. Ba'diyahnya sebut. Witir, witirnya sebut. Tahajud, tahajudnya sebut. Duha, duhanya sebut. Tapi kalau sholat sunat mutlak yang tidak terikat waktu, maka hanya niat saja, waktunya nggak usah disebut. Paham ya Bu? Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi bulan besok insya Allah. Ini baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Itu doa Rasulullah. Adapun Rabbi firli warhamni wa tub alayya, itu dari para ulama. Subhanallahil hayyil qayyum. Kemudian subhanallahil ahadis, subhanallahil rauf, itu dari para alim ulama. Yang dari Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.